Pada pertemuan kali ini, saya akan membuat siklus akuntansi perusahaan jasa mulai dari awal, yaitu jurnal umum, langsung ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, bahkan sampai ke jurnal pembalik. Nah, kalian pahami langkah demi langkahnya, bagaimana cara mempostingnya juga setiap jurnal ini ke buku besar. Oke guys, kita mulai dari menyusun jurnal umum. Soal pertama, pada tanggal 1 Januari, Nyonya Nadia melakukan investasi untuk usaha salon kecantikan sebesar 90 juta. Salonnya diberi nama Salon Nadia. Nah, ini sudah saya beri judul Salon Nadia Jurnal Umum periode Januari 2019. Karena ini merupakan setoran modal awal, maka debitnya adalah kas sebesar 90 juta, kreditnya adalah modal sebesar 90 juta. Soal kedua, pada tanggal 2 Januari dibeli peralatan salon senilai 30 juta dan perlengkapan salon sebesar 5 juta. Jika tidak ada keterangan pembelian secara tunai ataupun kredit, maka dianggap pembelian secara tunai. Maka debitnya adalah peralatan sebesar 30 juta, perlengkapan sebesar 5 juta, dan kreditnya adalah kas sebesar 35 juta. Soal yang ketiga, pada tanggal 3 Januari dibeli perlengkapan salon seharga 2 juta, dibayar secara tunai 800.000 dan sisanya dibayar secara kredit. Maka jurnal umumnya adalah debitnya berupa perlengkapan sebesar 2 juta dan kreditnya adalah kas sebesar 800.000 dan utang usaha sebesar 1.200.000. Soal yang keempat, pada Januari tanggal 4, membayar sewa gedung bulan Januari sebesar 100.000. Maka jurnal umumnya adalah debitnya beban sewa sebesar 100.000 dan kreditnya adalah kas sebesar 100.000. Soal yang kelima, pada tanggal 5 Januari, Nyonya Nadia memasang iklan di koran dan membayar biayanya sebesar 1 juta. Membayar biaya iklan, maka debitnya adalah beban iklan sebesar 1 juta, kreditnya adalah kas. Lanjut ke soal nomor 6. Pada tanggal 9 Januari, menerima pendapatan jasa salon sebesar 10 juta. Maka debitnya adalah kas sebesar 10 juta, kreditnya adalah pendapatan jasa sebesar 10 juta. Soal ketujuh, pada tanggal 15 Januari dibayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Membayar gaji karyawan maka debitnya adalah beban gaji, kreditnya adalah kas sebesar 4 juta. Soal ke-8. Pada tanggal 17 Januari, menerima pendapatan jasa salon sebesar 15 juta dari acara pesta pernikahan. Nah, sebesar 5 juta dibayar tunai, dan sisanya akan dibayar pada 8 Februari 2019. Maka jurnal umumnya debitnya adalah kas hanya sebesar 5 juta, kemudian debit lagi piutang usaha sebesar 10 juta, dan kreditnya adalah pendapatan jasa sebesar 15 juta. Soal terakhir, pada tanggal 20 Januari dibayar rekening listrik dan telepon sebesar 2.500.000. Maka debitnya adalah beban listrik dan telepon sebesar 2.500.000, kreditnya adalah kas. Nah, setelah itu dijumlahkan, hasil debit dan kreditnya pasti sama, yaitu jika dijumlahkan dari atas sampai bawah hasilnya adalah 159.600.000. Debit dan kredit sama. Selanjutnya yaitu posting jurnal umum ke buku besar. Selanjutnya kita posting jurnal umum yang kita buat tadi ke buku besar yang sudah saya sediakan di sisi sebelah kanan ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu kas. Kas di posisi debit sebesar 90 juta, kita cari buku besar akun kas. Nah, ini akun kas di posisi debit sebesar 90 juta. Januari tanggal 1 setoran modal awal JU, dari JU ini ya halaman 1, kemudian debit 90 juta, maka saldonya di posisi debit 90 juta. Nomor 111 kita pindahkan ke sini, ke jurnal umum kolom referensi.
Jadi ada yang bertanya kepada saya, Kak, kapan kolom referensi pada jurnal umum itu diisi ya? Nah, diisi ketika sudah proses posting ke buku besar. Lanjut, modal di sisi kredit. Kita cari akun modal. Nah, ini akun modal di sisi kredit sebesar 90 juta. Nomor 311 kita pindahkan ke sini. 311. Lanjut, peralatan di sisi debit 30 juta. Kita cari peralatan. Nah, ini di sisi debit 30 juta kita isi. Debit 30 juta, saldonya maka otomatis di posisi debit nomor 121. Kita tulis di sini 121. Jadi postingnya harus urut ya, biar tidak ada yang terlewat. Lanjut ke perlengkapan, kita cari akun perlengkapan. Nah, ini perlengkapan di posisi debit juga sebesar 5 juta. Maka saldonya di posisi debit 5 juta, nomor akun 113, perhatikan, pindahkan ke sini, 113. Kemudian kas di posisi kredit 35 juta. Kita cari buku besar kas lagi tadi. Nah, ini kas di posisi kredit sebesar 30 juta, maka saldonya mengurangi ya. 90 juta dikurangi 35 juta, maka hasilnya sebesar 55 juta. Jangan lupa nomornya 111 kita pindahkan ke jurnal umum kolom referensi 111. Selanjutnya perlengkapan di posisi debit 2 juta. Kita cari akun perlengkapan. Nah, ini perlengkapan di posisi debit 2 juta, maka saldonya ditambah. 5 juta ditambah 2 juta, 7 juta. Nomor 113 kita pindahkan ke sini. 113. Kemudian kas di posisi kredit 800.000. Kita cari kas. Nah, ketemu. Kita isi di posisi kredit. Tanggal 3 sesuai tanggal di sini ya, sebesar 800.000 di posisi kredit, maka saldonya dikurangi 55 juta dikurangi 800.000, hasilnya 54.200.000. Nomor 111 kita pindahkan ke sini. Selanjutnya utang usaha di posisi kredit sebesar 1.200.000. Kita cari akun utang usaha. Nah, ini tanggalnya sama dengan yang ada di jurnal umum, tanggal 3, di posisi kredit 1.200.000, maka saldonya di sebelah kredit 1.200.000, nomor 211, kita pindahkan ke sini. Selanjutnya beban sewa di posisi debit 100.000, kita cari akun beban sewa. Nah, ini di posisi debit 100.000 kita isi, maka saldonya di posisi debit nomor 511 kita pindahkan ke sini. 511. Selanjutnya kas di posisi kredit sebesar 100.000. Kita cari kas. Nah, ini kas di posisi kredit kita mengisinya. Sebesar 100.000 maka saldonya dikurangkan. 54.200.000 dikurangi 100.000 maka saldonya sekarang menjadi 54.100.000. Nomor 111 kita pindahkan ke sini. Selanjutnya beban iklan. Beban iklan sebesar 1 juta di posisi debit. Kita cari beban iklan. Nah, ini beban iklan kita isi di posisi debit sebesar 1 juta. Maka saldonya di posisi debit 1 juta. Nomor 512 kita pindahkan ke sini. 512. Kemudian kas di posisi kredit sebesar 1 juta. Kita cari akun kas tadi. Nah, di sini di posisi kredit sebesar 1 juta, maka saldonya dikurangkan. 54.100.000 dikurangi 1 juta, maka saldonya sekarang menjadi 53.100.000. Nomor 111 kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kas di posisi debit 10 juta. Ini akun kas di posisi debit 10 juta. Nah, kita isi tanggal 9 karena menerima pendapatan, maka bertambah 10 juta. Saldonya ditambahkan 53.100.000 ditambah 10 juta, maka menjadi 63.100.000. Nomor 111 kita tulis di sini. Selanjutnya pendapatan jasa di posisi kredit 10 juta. Kita cari pendapatan jasa. Nah, ini pendapatan jasa. Kita isi tanggal 9 di posisi kredit 10 juta, maka saldonya di posisi kredit nomor 411 kita pindahkan ke sini. 411. Selanjutnya beban gaji di posisi debit 4 juta. Kita cari akun beban gaji. Nah, ini beban gaji di posisi debit sebesar 4 juta, maka saldonya di posisi debit 4 juta.
Nomor 513 kita pindahkan ke sini 513. Kemudian kas di posisi kredit 4 juta. Kita cari akun kas. Nah, ini akun kas di posisi kredit 4 juta. Maka saldonya kita kurangkan 63.100.000 dikurangi 4 juta, hasilnya adalah 59.100.000, nomor 111 kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kas lagi di posisi debit 5 juta. Nah, kita tulis di sini berarti kas di posisi debit pada tanggal 17 sebesar 5 juta. Maka saldonya ditambahkan 59.100.000 ditambah 5 juta, maka saldonya sekarang menjadi 64.100.000. Nomor 111 kita pindahkan ke sini. Lanjut piutang usaha di posisi debit 10 juta. Kita cari piutang usaha. Nah, di sini sebesar 10 juta. Maka saldonya di posisi debit nomor 112. 112. Kemudian pendapatan jasa di posisi kredit 15 juta. Kita cari lagi pendapatan jasa di posisi kredit. Nah, di sini. Sebesar 15 juta, maaf. Kemudian saldonya ditambahkan ya, karena sama-sama dikredit, 10 juta ditambah 15 juta, hasilnya 25 juta, nomor 411 kita pindahkan ke jurnal umum kolom referensi. Kemudian beban listrik dan telepon di posisi debit 2.500.000, kita cari buku besar beban listrik dan telepon. Nah, di sini di posisi debit sebesar 2.500.000. Nomor 514 kita pindahkan ke sini. 514. Selanjutnya kas di posisi kredit sebesar 2.500.000, kita cari kas. Nah, di sini di posisi kredit sebesar 2.500.000. Maka saldonya dikurangkan 64.100.000 dikurangi 2.500.000 sebesar 61.600.000, nomor 111 kita pindahkan ke sini. Nah, kalau untuk kolom referensi sudah penuh, semua akun sudah terisi kolom referensi, berarti posting dari jurnal umum ke buku besar sudah selesai. Selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo. Nah, sudah saya siapkan neraca saldo di posisi sebelah kiri ya. Salon Nadia neraca saldo periode Januari 2019. Caranya memindahkan, kita hanya melihat saldo angka terakhir yang ada di saldo sesuai dengan posisinya. Contoh ya, kas nomor 111, maka kita tulis seperti ini. Nah, nomor 11 kas di posisi debit sebesar 61.600.000 sesuai dengan saldo yang terakhir. Nah, ini 61.600.000 di posisi debit, maka kita juga menulisnya di posisi debit. Selanjutnya ada piutang usaha. Piutang usaha nomor 112 kita tulis seperti ini. Nah, 10 juta di posisi debit ya. Nah, ini di posisi debit. Selanjutnya akun perlengkapan nomor 113 sebesar 7 juta di posisi debit. Maka kita tulis seperti ini. Kita tinggal mindahkan aja ya, mindahkan dari buku besar ke neraca saldo. Lihat angka yang terakhir. Setelah perlengkapan ada peralatan nomor 121 sebesar 30 juta di posisi debit. Nah, nomor 121. Saya ganti 121. Peralatan sebesar 30 juta. Selanjutnya utang usaha di posisi kredit sebesar 1.200.000. Kita pindahkan ke sini. Utang usaha di posisi kredit. Nomor 211. Nah, sebesar 1.200.000. Sudah kita pindahkan, lanjut kita ke modal nomor 311. Modal ada di posisi kredit sebesar 90 juta. Nah, seperti ini, sudah betul. Selanjutnya ada pendapatan jasa nomor 411 di posisi kredit sebesar 25 juta. Kita pindahkan aja ke sini. Modal nomor 411, maaf, pendapatan jasa maksud saya nomor 411 di posisi kredit sebesar 25 juta. Kemudian beban sewa nomor 511 di posisi debit 100.000. Kita tulis di sini nomor 511 beban sewa posisi debit 100.000.
Selanjutnya ada beban iklan, nomor 512 di posisi debit 1 juta, kita pindahkan ke neraca saldo. Nomor 512 beban iklan sebesar 1 juta. Kemudian ada beban gaji, nomor 513 di posisi debit 4 juta, kita pindahkan ke neraca saldo. Di sini, nomor 513 beban gaji sebesar 4 juta. Dan yang terakhir adalah beban listrik dan telepon, 514 di posisi debit 2.500.000. Nah, di sini ada beban listrik dan telepon sebesar 2.500.000, nomor 514. Nah, kalau sudah selesai neraca saldo yang kita buat, jangan lupa dijumlahkan. Dan hasil dari penjumlahan ini harus sama. Kalau tidak sama, maka ada kesalahan di buku besarnya pada saat posting atau pada saat analisis transaksinya di jurnal umum. Kalau sudah sama seperti ini, kemungkinan besar cara penyusunannya dari awal sampai buku besar sudah benar. Langkah selanjutnya yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Ternyata dari neraca saldo yang sudah disusun tadi, ada beberapa akun yang perlu disesuaikan. Ada 5 kejadian, perhatikan sudah saya buatkan kolom jurnal penyesuaian salon Nadia periode Januari 2019. Penyesuaian yang pertama yaitu terhadap perlengkapan salon yang masih tersedia pada akhir periode itu hanya sebesar 2 juta. Kalian lihat di sini perlengkapan sebesar 7 juta. Padahal di akhir periode hanya 2 juta. Berarti perlengkapannya harus dikurangi. Maka perlengkapannya harus dikreditkan. Sebesar berapa? Sebesar 5 juta. Karena ketika di sini perlengkapannya 7 juta, kemudian dikurangi 5 juta, maka nanti perlengkapannya akan bersisa sebesar 2 juta. Dan debitnya adalah beban perlengkapan. Selanjutnya penyesuaian yang kedua yaitu ketika ada pendapatan bunga diterima di bank setiap 2 Januari dan 5 Juli sebesar 750.000. Berarti ada pendapatan bunga yang belum diterima. Nah, karena ini periodenya Januari, berarti hanya melewati satu periode bunga, yaitu periode 2 Januari saja. Maka jurnal penyesuaiannya adalah debitnya piutang bunga, kreditnya pendapatan bunga sebesar 750.000. Kemudian yang ketiga yaitu peralatan salon memiliki umur ekonomis selama 10 periode tanpa nilai sisa. Kita cek di neraca saldo peralatannya nilainya berapa? Nilainya 30 juta ternyata memiliki umur ekonomi selama 10 periode. Berarti peralatan ini 30 juta penyusutannya dibagi 10. Karena tanpa nilai sisa ya. Nah, karena di sini soalnya tanpa nilai sisa berarti tidak usah dikurangi nilai sisa. Debitnya adalah beban penyusutan peralatan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Sebesar 3 juta. Dapat dari mana 3 juta? 30 juta dibagi 10 periode. Selanjutnya beban gaji yang belum dibayar untuk Januari sebesar 2.500.000. Ternyata ada beban gaji yang belum dibayar, maka debitnya adalah beban gaji. Kreditnya utang gaji sebesar 2.500.000. Dan yang kelima, ada sewa kantor yang belum dibayar pada Januari sebesar 100.000. Maka kita tulis lagi, debitnya adalah beban sewa, kreditnya utang sewa sebesar 100.000. Nah, kalau sudah, jangan lupa dijumlah, hasilnya untuk debit dan kredit harus sama. 11.350.000 di sisi debit dan kredit. Ini adalah jurnal penyesuaian untuk salon Nadia. Langkah selanjutnya yaitu posting jurnal penyesuaian ke buku besar. Langkah selanjutnya yaitu mengisi kolom referensi pada jurnal penyesuaian dengan cara mempostingnya ke buku besar. Jadi selesai membuat jurnal, kita pasti selalu harus posting, seperti itu ya. Kita mulai dari beban perlengkapan di posisi debit sebesar 5 juta, kita cari akun beban perlengkapan. Kalau misalnya kalian tidak menemukan akun beban perlengkapan, maka kalian membuat buku besarnya lagi. Nah ini, saya membuat buku besar yang baru, karena sebelumnya tidak ada beban perlengkapan. Kita posting beban perlengkapan di posisi debit sebesar 5 juta. Nah, seperti ini. Keterangannya di referensi ini kita tulis AJP ya. AJP ini dari kata ayat jurnal penyesuaian. Nah, diisi tanggal 31 sama dengan ini. Nomor 515 didapat dari mana? Didapat dari
nomor sebelumnya. Nah, terakhir tadi kan beban listrik 514, kita teruskan nih karena masuk golongan beban 515. Setelah itu 515 kita pindahkan di referensi pada jurnal penyesuaian. Nah, ini artinya beban perlengkapan sudah kita posting. Selanjutnya yaitu perlengkapan. Di posisi debit sebesar 5 juta, kita cari perlengkapan, maaf di posisi kredit ya, kita cari perlengkapan. Nah, ini perlengkapan di posisi kredit sebesar 5 juta. Nah, tanggal 31 menyesuaikan perlengkapan AJP di posisi kredit, maka saldo perlengkapan sekarang kita kurangi. Yang semula 7 juta dikurangi 5 juta, maka menjadi 2 juta. Nomor 113 kita pindahkan ke sini, 113. Kemudian piutang bunga, kita cari akun piutang bunga. Jika tidak ada, maka kita membuat akun baru lagi, buku besar. Nah, ini piutang bunga, ini adalah kolom baru. Nomor 114 didapat dari mana? Piutang itu adalah harta. Terakhir tadi harta itu, nah perlengkapan terakhir kan 113, berarti piutang itu nomor 114. Nah, ini 114. Kita tulis di sini 31 merupakan pendapatan bunga, referensi diisi AJP, di posisi debit ya piutang bunga 750, maka saldonya di posisi debit 750. Nomor 114 kita pindahkan ke sini. Selanjutnya pendapatan bunga di posisi kredit sebesar 750.000. Apakah sama dengan pendapatan yang ada di sini? Berbeda ya, pendapatan di sini itu adalah pendapatan jasa atau kegiatan utama. Sedangkan pendapatan bunga ini merupakan pendapatan yang tidak utama, sehingga perlu dibuat buku besar yang baru. Nah, ini sudah saya buatkan pendapatan bunga nomor 412. 412 ini dapat dari mana? Karena ini golongan beban, kita cek tadi pendapatan itu nomornya 411, maka kita lanjutkan menjadi 412. Nah, di sisi sini ya, di sisi kredit kita isi referensi AJP kredit 750, nomor 412 kita pindahkan ke sini. 412. Kemudian beban penyusutan peralatan. Kita cari akun beban penyusutan peralatan, kalau tidak ada kita buat seperti ini. Di posisi debit 3 juta. Saldonya di posisi debit 3 juta nomor 516. 516 tadi itu terakhir 515 ya. Maka beban penyusutan peralatan ini nomor 516. Kita pindahkan ke sini 516. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan, sepertinya tadi juga belum ada akun akumulasi penyusutan peralatan, maka ini saya buat akumulasi penyusutan peralatan di posisi kredit. Referensinya kita isi AJP, ayat jurnal penyesuaian, karena datanya diambil dari sini. Di posisi kredit sebesar 3 juta. Nomor 122, dapat dari mana 122? Kita cek harta tetap yang terakhir. Harta tetap yang terakhir itu tadi 121. Nah, ini berarti ini adalah 122 peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan 122. Kita pindahkan ke sini 122. Kemudian beban gaji di posisi debit 2.500.000. Kita cari beban gaji. Adakah beban gaji? Nah, ini sudah ada beban gaji, kita tinggal meneruskan aja di bawahnya di posisi debit 30 ada beban gaji. Nah, di sini ya saya tulis karena ini adalah dari gaji yang masih harus dibayar. Ini adalah gaji yang masih harus dibayar di posisi debit 2.500.000, maka saldonya bertambah 4 juta ditambah 2.500.000 maka menjadi 6.500.000. Nomor 513 kita pindahkan ke sini 513. Kemudian ada utang gaji. Utang gaji, kita cari utang gaji, kalau tidak ada kita buat. Utang yang terakhir nomor berapa kita cek dulu. Nah, utang yang terakhir nomor 211. Berarti nanti utang gaji nomor 212. Nah, ini utang gaji nomor 212. Utang gaji di posisi kredit sebesar 2.500.000. 212 kita pindahkan ke sini. Kemudian beban sewa 100.000 di posisi debit, kita cari akun beban sewa, sepertinya sudah ada tadi. Nah, ini beban sewa, tanggal 31, ada kegiatan sewa yang masih harus dibayar.
YMH itu yang masih harus ya, saya singkat. AJP debit sebesar 100.000 ya, maka saldonya bertambah 100.000 ditambah 100.000 hasilnya 200.000. Nomor 511 kita pindahkan ke sini, 511. Kemudian utang sewa di posisi kredit 100.000. Kita cek utang sewa. Kita cari utang sewa sepertinya belum ada. Kita buat saja utang sewa di bawah utang gaji. Nah, di posisi kredit 100.000. Nomor 213 dapat dari sini. Utang gaji tadi 212, maka utang sewa 213. Sebesar 100.000. Selanjutnya, angka 213 ini kita pindahkan ke kolom referensi jurnal penyesuaian. Nah, seperti ini. Jadi, setiap membuat jurnal harus segera diposting. Selanjutnya yaitu menyusun kertas kerja atau worksheet. Untuk membuat kertas kerja, saya sudah mempersiapkan kolom-kolomnya ya. Ini saya membuat kertas kerja yang 10 kolom, yaitu kolom neraca saldo, debit kredit, jurnal penyesuaian debit kredit, kemudian neraca saldo disesuaikan, debit kredit, laba rugi, debit kredit, kemudian neraca debit dan kredit. Kita isi satu persatu dulu, mulai dari kolom neraca saldo ini, datanya saya ambilkan dari data neraca saldo tadi yang sudah kita buat tadi pada slide sebelumnya. Kita tinggal mindahin ini apa adanya ke kolom neraca saldo yang ada di sini. Jadi seperti misalnya kas 61.600.000 rupiah di posisi debit, ya kita pindahkan apa adanya. Jadi tinggal kita pindahkan apa adanya yang ada di neraca saldo ini ke posisi neraca saldo di sini. Nah seperti ini. Sama ini angka-angkanya sama, sehingga kalau kita jumlahkan nanti juga hasilnya sama. 116.200.000, sama ya. Nah, selanjutnya ketika neraca saldo sudah diisi, kita lanjut ke kolom jurnal penyesuaian. Nah, ini jurnal penyesuaian yang sudah saya buat tadi. Kita buat bareng-bareng tadi ya, ini neraca saldo saya pindahin dulu. Nah, ini kolom jurnal penyesuaian, kita isi mulai dari beban perlengkapan. Kita cari dulu beban perlengkapan. Nah, di sini kita cari nggak ada, kalau nggak ada berarti ditulis di sini. Nah, kita tulis di sini beban perlengkapan yang kita isi di jurnal penyesuaian sisi debit ya, sebesar 5 juta. Nah, beban perlengkapan yang diisi di jurnal penyesuaian sebesar 5 juta. Kemudian perlengkapan di sisi kredit 5 juta. Ini ada perlengkapan, kita isi jurnal penyesuaian yang sisi kredit sebesar 5 juta. Kemudian piutang bunga, kita cari piutang bunga, kalau tidak ada kita tulis di sini. Piutang bunga di jurnal penyesuaian sisi debit 750, kemudian pendapatan bunga, kita cari pendapatan bunga, kalau tidak ada kita tulis di sini, pendapatan bunga 750 di sisi kredit. Selanjutnya beban penyusutan peralatan. Nah, kalau tidak ada berarti kita tulis di sini beban penyusutan peralatan di sisi debit ya kita tulis 3 juta, kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Kita cari akumulasi, kalau tidak ada berarti kita tulis di sini. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta di sisi kredit. Kemudian beban gaji di sisi debit 2.500.000. Beban gaji di sisi debit. Nah, ini beban gaji di sisi debit 2.500.000 kita isi. Kemudian utang gaji di sisi kredit 2.500.000. Utang gaji karena nggak ada maka kita tulis 2.500.000. Kemudian utang sewa, oh maaf, tadi utang gaji ya, sekarang beban sewa di sisi debit 100.000. Nah, ini beban sewa di sisi debit 100.000. Kemudian utang sewa di sisi kredit 100.000. Kita cari utang sewa, kalau tidak ada kita tulis di sini. Nah, sudah saya jumlahkan, hasilnya sama. Sama, hasilnya harus sama dengan yang ada di jurnal penyesuaian. 11.350. Jadi kolom neraca saldo itu sama dengan yang di neraca saldo awal tadi. Kemudian jurnal penyesuaian juga diisi dari jurnal penyesuaian. Jumlahnya harus sama. Selanjutnya kita isi kolom neraca saldo disesuaikan ya, sudah tahu caranya ya, kolom yang sama dijumlahkan, kolom yang berbeda dikurangkan, jika hanya muncul satu kali maka tinggal ditulis ulang aja, seperti kas, piutang, ini kan hanya muncul satu kali, jadi angka 61.600, 10 juta ini tinggal kita pindahkan apa adanya
di kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk perlengkapan kita lihat pada neraca saldo ini di debit sebesar 7 juta, di jurnal penyesuaian di kredit 5 juta, berarti dikurangkan karena beda kolom. 7 juta dikurangi 5 juta, hasilnya adalah 2 juta di posisi debit, karena masih banyak posisi debitnya. Kita isi debitnya dengan angka 2 juta. Kemudian peralatan, utang usaha, modal, dan pendapatan jasa ini hanya muncul satu kali, maka kita tinggal nulis ulang aja sama datanya yang ada di neraca saldo. Kemudian beban sewa ini di posisi debit 100.000, kemudian di posisi debit lagi 100.000. Maka di neraca saldo disesuaikan dijumlahkan, yaitu sebesar 200.000 di posisi debit. Beban iklan hanya muncul satu kali, kita tinggal nulis apa adanya. Beban gaji di posisi debit 4 juta, di posisi debit lagi 2.500.000, sama-sama debit berarti dijumlahkan. 4 juta tambah 2.500.000, 6.500.000. Kemudian beban listrik dan telepon hanya muncul satu kali, sama dengan beban perlengkapan, piutang bunga, pendapatan. Nah, ini semuanya muncul satu kali ya. Kalau muncul satu kali gampang saja tinggal ditulis ulang aja. Nah, seperti ini. Sama angkanya dengan data sebelumnya. Karena memang neraca saldo disesuaikan ini adalah penjumlahan dari neraca saldo ditambah dengan jurnal penyesuaian. Setelah itu kita jumlahkan dari atas sampai bawah, hasilnya harus sama. Nah, sama yaitu sebesar 122.550.000, baik di sisi debit maupun kredit sama. Nah, kalau sudah, sekarang kita isi kolom laba rugi dan neraca secara bersamaan, datanya diambil dari data neraca saldo disesuaikan. Agar kalian tidak bingung, neraca saldo dan jurnal penyesuaian ini sementara saya skip dulu ya. Nah, saya sembunyikan dulu biar kalian nggak bingung data mana yang diambil. Nah, gitu. Data yang digunakan adalah neraca saldo disesuaikan. Perhatikan, jika nomor akunnya 1, 2, 3 atau akun harta utang modal, saya tulis di sini 1, 2, dan 3, maka masukkan ke neraca. Nih, yang kepalanya 1, 2, 3, tapi selain itu 4, 5, 6, dan seterusnya masukkan ke laba rugi. Kita mulai dari kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, utang usaha, modal. Nah, ini kepalanya kan 1, 2, dan 3, berarti masuk ke kolom neraca. Nah, berarti kolom laba rugi tinggal kita strip saja. Angkanya mindahin aja. Kemudian pendapatan jasa, beban sewa, beban iklan, beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan. Ini angka depannya adalah 4 dan 5. Ini adalah akun untuk pendapatan dan beban. Berarti dia masuk ke kolom laba rugi. Nah, kita tinggal pindahkan saja. Berarti untuk neraca kita strip. Seperti itu cara mudahnya. Piutang bunga, ini kepalanya 1 ya, ini adalah harta lancar, maka piutang bunga ini masuk ke kolom neraca. Nah, 750 ini pindah ke neraca. Pendapatan bunga ini kepalanya 4 berarti masuk ke kolom laba rugi. Nah, seperti ini kolom laba rugi sisi kredit. Kemudian beban penyusutan peralatan ini masuk ke laba rugi. Laba rugi di sisi debit. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan, utang gaji dan utang sewa, lihat kepalanya 1 dan 2, berarti dia masuk ke kolom neraca, betul sekali. Sesuai, kalau tadi di kredit berarti sekarang dijumlahkan di sisi kredit. Nah, sekarang kita jumlahkan dari atas sampai bawah, dan hasilnya pasti berbeda, jangan kaget ya. Hasilnya pasti berbeda. Nah, bisa kalian lihat, pada kolom laba rugi, bentar, ini saya split dulu. Pada kolom laba rugi, sisi debit 18.200.000 dan sisi kredit 25.750.000. Masih banyak sisi kreditnya ya, berarti kita cari selisihnya. Sisi debit kita tambahkan sebesar selisihnya 25.750.000 kita kurangkan dengan 18.200.000. Nah, selisihnya adalah 7.550.000. Ketika 7.550.000 ini ditambah dengan 18.200.000, perhatikan, 18.200.000 ditambah 7.550.000, maka hasilnya sama dengan laba rugi di sisi kredit. Yang sini saya strip, 25.750.000 ditambah strip berarti hasilnya
Berarti hasilnya sama, masih sama dengan ini. Nah, maka kolom laba rugi sisi debit dan kredit sekarang hasilnya sama, 25.750.000. Sekarang neraca. Neraca sisi debit hasilnya 104.350.000, sedangkan sisi kredit 96.800.000. Berarti masih banyak sisi debitnya. Sekarang kita cari selisihnya dengan cara yang lebih besar dikurangi yang kecil. Nah, hasilnya harus sama. Perhatikan, selisih di laba rugi dan selisih di neraca harus sama. Kalau tidak sama berarti salah. Sekarang kita jumlahkan 96.800.000 ditambah 7.550.000, hasilnya 104.350.000. Dan untuk neraca yang di sisi debit 104.350.000 tidak ditambah apapun, hasilnya sama. Nah, sekarang kolom neraca sisi debit maupun kredit hasilnya sama setelah ditambah dengan selisih. Nah, seperti ini cara menyusun kertas kerja. Saya buka lagi tadi yang sempat saya hide ya. Nah, aduh. Nah, bentuknya seperti ini kertas kerjanya. Ada di puncak siklus, sekarang kita akan menyusun laporan keuangan. Nah, untuk menyusun laporan keuangan, pada kertas kerja kita hanya membutuhkan alat bantu pada kolom laba rugi dan neraca ya. Biar tidak membingungkan, ini kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo disesuaikan. Saya sembunyikan dulu, nah seperti ini. Nah, sekarang kita mulai dari laporan yang pertama. Kita akan membuat 4 laporan, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Kita mulai dari laporan laba rugi dulu, jelas menggunakan alat bantu ini, kolom laba rugi. Kolom laba rugi yang di sisi debit ini adalah beban, yang di sisi kredit ini adalah pendapatan. Kita ke pendapatan dulu, pendapatan perusahaan ada apa saja, kita cek. Ada pendapatan jasa, ini di sisi kredit 25 juta, ada pendapatan bunga sebesar 750.000. Kita tulis di sini. Nah, pendapatan jasa 25 juta, pendapatan bunga 750, setelah itu kita jumlahkan pendapatan, maka akan ketemu total pendapatan sebesar 25.750.000. Setelah itu kita hitung bebannya. Beban-beban perusahaan kita cek di kolom laba rugi, sisi debit ada apa saja, ada beban sewa, beban iklan, beban gaji, beban listrik dan telepon, beban perlengkapan, kemudian beban penyusutan peralatan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 beban ya. Nah, beban penyusutan peralatan. Ada 6 beban, kita tulis di sini semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 beban, sudah saya pindahkan angkanya di sini. Beban saya jumlahkan, maka akan ketemu beban, total beban adalah 18.200.000. Untuk mencari laba rugi, laba atau rugi perusahaan dengan cara pendapatan, total pendapatan, dikurangi total beban. 25.750.000 dikurangi 18.200.000. Maka akan ketemu hasilnya sebesar 7.550.000. Dan karena hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Kalian bisa mengecek apakah penyusunan laporan laba rugi ini benar atau salah, yaitu dengan melihat selisih. Nah, ini harus sama selisih dengan yang ada di kertas kerja dengan jumlah laba yang ada di laporan laba rugi, harus sama. Laporan keuangan yang kedua yang dibuat adalah laporan perubahan modal. Masih ingat ya, rumusnya mencari laporan perubahan modal adalah modal awal ditambah laba dikurangi prive. Kita cek modal awal perusahaan. Nah, ini modal awalnya sebesar 90 juta. Kita tulis di sini modal awal sebesar 90 juta ditambah labanya di sini
7.500.000 ini ya dari laporan laba rugi 7.500.000, dan karena tidak ada prive sepertinya pada Salon Nadia ini tidak ada prive, berarti privenya 0. 90 juta ditambah 7.550.000 dikurangi 0. Modal awal ditambah laba dikurangi prive. Banyak yang tanya ke saya, Kak, kalau nggak ada prive bagaimana? Ya berarti dianggap 0. Maka akan ketemu modal akhir perusahaan sebesar 97.550.000 dari penambahan modal awal ditambah laba. Nah, selanjutnya laporan yang ketiga yang saya buat adalah neraca. Nah, di sini neraca saya buat dulu judulnya Salon Nadia Neraca periode Januari 2019. Jelas yang kita butuhkan adalah alat bantunya adalah ini, kertas kerja kolom neraca. Yang masuk ke sisi aktiva, jadi di neraca ini kita bagi jadi dua ya, ada sisi aktiva dan sisi pasiva. Di sisi aktiva ini adalah untuk akun-akun yang di neraca yang bernomor awalan 1, seperti kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Nah, ini awalannya kan 1. Aktiva itu adalah harta. Ada lagi nggak? Nah, ini ada piutang bunga, 750.000. Kita urutkan ya, kita mulai dari kas, piutang, perlengkapan. Kita mulai dari harta lancar dulu, 111, 112, 113, kemudian 114, 750. Kita pindahkan semuanya di sini. Ada 4. Nah, sampai piutang bunga 30 juta ya. 3 juta, maaf. Piutang bunga, berapa ini? Piutang bunga, 750.000. Nah, 750.000. Ya. Kas 61.600 sama piutang usaha 10 juta, perlengkapan 2 juta. Nah, piutang bunga 750.000. Setelah itu kita masukkan peralatan ini. Peralatan sebesar 30 juta, nomor 121. Kita masukkan peralatan sebesar 30 juta. Nah, ini 30 juta. Ada lagi kah? Kita cari. Ada lagi yaitu ini, akumulasi penyusutan peralatan. Ini kepalanya 1, akumulasi penyusutan peralatan. Nah, tapi ada di posisi kredit ya. Kita tulis di sini, akumulasi penyusutan peralatan di posisi kredit berarti kita tulis minus. Minus atau kurung buka sama aja ya. Kalian mau nulis kurung buka atau minus itu sama aja. Saya tulis minus. Nah, seperti ini. 3 juta. Oh, belum dikurung tutup. Nah, 3 juta. 61.600.000 ditambah 10 juta, ditambah 2 juta, ditambah 750.000, ditambah 30 juta, dikurangi 3 juta. Kita jumlahkan. Hati-hati ada pengurangannya ya. Hasilnya adalah 101.350.000. Nah, sekarang kita ke sisi pasiva. Sisi pasiva lihat di neraca yang kepalanya 2 dan 3. Kepalanya 2 dan 3 itu ada utang usaha modal, utang usaha sebesar 1.200.000, modal sebesar 90 juta, kemudian nah ini ada lagi utang gaji sebesar 2.500.000 dan utang sewa sebesar 100.000. Kita pindahkan semuanya di sini, kita salin yang saya sebutkan tadi di bagian sini. Nah, utang usaha 1.200.000, utang gaji 2.500.000, utang sewa 100.000, dan kita gunakan modal akhir ya, bukan modal yang ada di sini. Modal ini kan 90 juta, ini sudah tidak kita gunakan lagi. Kita menggunakan modal akhir dari laporan perubahan modal sebesar 97.550.000. Kalau sudah kita jumlahkan, 1.200.000 ditambah 2.500.000 ditambah 100.000 ditambah 97.550.000, hasilnya harus sama dengan yang ada di aktiva. Nah, kalau sudah imbang seperti ini antara aktiva dan pasiva berarti sudah benar.
Nah, laporan keuangan yang keempat yaitu laporan arus kas. Ini sudah saya buatkan kolomnya, Salon Nadia, laporan arus kas periode Januari 2019. Jadi bisa dilihat di atas ini ya, laporan arus kas itu ada 3 aktivitas, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sumber data membuat laporan arus kas itu adalah buku besar akun kas. Nah ini buku besar akun kas, kita cek satu persatu transaksi ini termasuk aktivitas mana, operasi, investasi, atau pendanaan. Setoran modal awal itu adalah aktivitas pendanaan, saya beri kode P ya. Kemudian membeli peralatan dan perlengkapan. Peralatan itu aktivitas investasi, sedangkan perlengkapan itu aktivitas operasi. Jadi tanggal 2 ini ada 2 aktivitas. Kemudian membeli perlengkapan ini adalah aktivitas operasi, membayar sewa itu aktivitas operasi, kemudian membayar iklan aktivitas operasi, menerima pendapatan aktivitas operasi, membayar gaji aktivitas operasi, menerima pendapatan aktivitas operasi, kemudian membayar listrik aktivitas operasi. Nah, kalau sudah kita petakan, tinggal kita masukkan. Kita mulai dari aktivitas operasi dulu. Saya tulis di sini aktivitas operasi terdiri dari yang pertama membeli perlengkapan ini 35 juta gabungan, kita cek dulu jurnal umum tanggal 2. Nah, ini jurnal umum tanggal 2. Perlengkapannya ternyata, nah ini perlengkapan pada tanggal 2 hanya 5 juta. Berarti yang kita masukkan, ini membeli perlengkapan ini sebesar 5 juta saja. Jadi aktivitas operasi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis semuanya di sini. Aktivitas operasinya. Perlengkapannya tadi yang pertama sebesar 5 juta ya. Kita tulis 5 juta. Nah, seperti ini. Karena membeli itu sifatnya mengurangi, maka di sini saya tulis negatif karena sifatnya mengurangi. Membeli perlengkapan 800.000 pada tanggal 3 ini mengurangi, posisinya ada di kredit. Membayar iklan ini juga mengurangi, posisinya ada di kredit. Sedangkan menerima pendapatan pada tanggal 9 bisa dilihat posisinya ada di debit, berarti ini tidak minus. Seperti juga pada tanggal 17 menerima pendapatan sebesar 5 juta. Jadi minus 5 juta ditambah minus 800.000 ditambah minus 100.000 ditambah minus 1 juta ditambah 10 juta ditambah minus 4 juta ditambah 5 juta ditambah minus 2.500.000, maka akan ketemu angka sebesar 1.600.000. Jadi aktivitas operasi pada Salon Nadia itu sebesar 1.600.000. Kita lanjut ke aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas investasi. Hanya ada satu, yaitu pada tanggal 2 membeli peralatan ya. Membeli peralatan tanggal 2 kita cek. Nah ini tanggal 2 membeli peralatan sebesar 30 juta. Jadi kalau di sini tidak terbaca, kita bisa lihat jurnal umumnya, karena ini adalah gabungan. Membeli peralatan dan perlengkapan. Membeli peralatan pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar 30 juta. Saya tulis di sini, berarti aktivitas investasi hanya satu, langsung kita jumlahkan, bersifat mengurangi sebesar 30 juta. Lanjut, hanya satu saja, kita langsung ke aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan hanya ada satu juga pada tanggal 1, yaitu setoran modal awal. Kita tulis di sini tanggal 1 sebesar 90 juta. Kita tulis 90 juta. Maka aktivitas pendanaan karena hanya satu langsung kita jumlahkan 90 juta. Sehingga total laporan arus kas pada Salon Nadia 1.600.000 dikurangi 30 juta dikurangi 90 juta maka menghasilkan angka sebesar 61.600.000. Angka ini harus sama dengan angka akhir yang ada di buku besar kas. Nah, angka akhirnya 61.600.000. Sama ya. Nah, karena angkanya ini merupakan menurun, semula kas itu 90 juta, dan diakhiri dengan 61.600.000, berarti ada penurunan. Penurunan arus kas sehingga menjadi 61.600.000. Nah, demikian bentuk dari laporan arus kas pada Salon Nadia. Selanjutnya yaitu menyusun jurnal penutup.
Nah, setelah selesai semua laporan keuangan kita buat, langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal penutup. Nah, ini saya sudah buat kolom-kolomnya, jurnal penutup, saya beri judul dulu. Salonadia, jurnal penutup periode Januari 2019. Untuk membuat jurnal penutup, kalian bisa lihat buku besar untuk akun-akun real atau neraca kertas kerja, kolom laba rugi, atau bisa juga melihat ini yang paling enak kalau saya melihat laporan keuangan yang laporan laba rugi. Nah, karena di sini sudah komplit ya, ada pendapatan, ada beban, ada laba, kemudian laporan perubahan modal nanti untuk melihat preval. Kita mulai dari yang pertama, masih ingat ya, jurnal penutup itu ada 4 yang ditutup. Pertama adalah pendapatan. Ada 2 pendapatan yang harus kita tutup, caranya adalah pendapatan yang ada ini kita posisikan di sisi debit. Jadi kita salin seperti ini. Debitnya adalah pendapatan jasa sebesar 25 juta sama dengan ini, kemudian pendapatan bunga di posisi debit sebesar 750.000, kemudian yang kredit adalah ikhtisar laba rugi. Kita memunculkan akun baru namanya ikhtisar laba rugi. Sebesar berapa penjumlahan? Sebesar penjumlahan dari pendapatan jasa dan pendapatan bunga. 25 juta ditambah 750 yaitu 25.750. Kalau misalnya nanti pendapatannya hanya satu, ya tinggal tulis satu aja. Seperti itu ya. Nah, seperti ini cara menutup akun pendapatan. Kemudian langkah kedua jurnal penutup yaitu menutup akun beban. Nah, ini beban ada di sini semua di laporan laba rugi. Ada 6 beban yang kita tutup. Caranya kita tulis dulu debitnya. Debitnya adalah ikhtisar laba rugi tapi angkanya kita tunda nanti. Nah, sekarang beban, semua beban ini kita kreditkan. Nah, seperti ini, kita kreditkan, ada beban sewa sebesar 200.000, kita taruh di posisi kredit, ini belum saya kasih judul ya. Nah, beban sewa di posisi kredit 200.000, beban iklan di posisi kredit 1 juta, beban gaji posisi kredit 6.500.000, jadi kita pindahkan beban semuanya di posisi kredit. Beban listrik dan telepon 2.500.000, beban perlengkapan 5 juta, beban penyusutan peralatan 3 juta. Nah, baru setelah itu kita isi ikhtisar laba rugi, karena ikhtisar laba rugi ini adalah penjumlahan ya. Penjumlahan dari seluruh beban setelah saya jumlahkan, hasilnya sebesar 18.200.000. Jadi ini adalah total beban. Nah, sama ya di sini ya, 18.200.000. Nah, seperti inilah cara untuk menutup beban. Kemudian langkah kedua yaitu menutup laba atau rugi perusahaan. Nah, kebetulan Salonadia ini laba. Ketika perusahaan laba, maka modal perusahaan akan bertambah. Harus kalian ingat ya, modal bertambah ada di sisi kredit. Nah, seperti ini, modalnya di sisi kredit, debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Jadi misalnya, kalau kalian nanti menemukan suatu perusahaan yang rugi, ini tinggal dibalik. Cara untuk menutup ruginya, berarti debitnya adalah modal, kreditnya ikhtisar laba rugi. Angkanya sebesar hasil dari laporan laba rugi. Nah, karena perusahaan Salonadia ini laba, maka debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya modal. Modalnya bertambah sebesar 7.550.000. Nah, yang keempat yaitu menutup preval. Nah, kebetulan pada Salonadia ini tidak ada preval, sehingga tidak ada akun preval yang perlu ditutup. Kalau misalnya nanti kalian menemui ada akun preval pada perusahaan yang kalian buat laporan keuangannya, bisa kalian tutup dengan cara debitnya adalah modal, kreditnya adalah preval. Karena preval itu mengurangi modal, modal berkurang di sisi debit. Nah, kalau sudah dijumlahkan sisi debit dan kredit biasa harus sama. Pada jurnal penutup sisi debitnya 51.500.000, sisi kreditnya juga sama 51.500.000. Nah, seperti ini cara membuat jurnal penutup. Setelah itu kita isi kolom referensi dengan cara memposting ke buku besar. Langkah selanjutnya yaitu posting jurnal penutup ke buku besar. Selanjutnya kita posting jurnal penutup yang baru saja kita buat tadi ke buku besar ya. Yang pertama yaitu akun pendapatan jasa di posisi debit 25 juta. Kita cari ini buku besarnya di sisi sebelah kanan. Pendapatan jasa. Nah, ini pendapatan jasa tanggal 31 ya. Kita tulis di sini tanggal 31
Kita bisa tulis seperti ini, tanggal 31 menutup pendapatan jasa, referensi kita isi JPTP. Ini kode dari saya aja. Kalian kalau menyingkat jurnal penutup dengan singkatan apa juga terserah. Ini singkatan dari saya, jurnal penutup saya singkat dengan JPTP. Bahwa data ini diambil dari jurnal penutup ya. Sebesar 25 juta di sisi debit, kita tulis 25 juta sehingga saldonya sekarang menjadi 0. Karena sebelumnya 25 juta dan di sisi kredit, dan tadi 25 juta di sisi debit, berarti sekarang saldonya 0. Nomor 411 kita pindahkan ke sini, 411. Nah, sudah kita posting. Kemudian pendapatan bunga, kita cari pendapatan bunga. Nah, ini pendapatan bunga tanggal 31, referensi JPTP debit 750.000 ya ini, maka kita tulis di sini debit 750.000, maka saldonya 0 lagi karena semula di sisi kredit dan tadi di sisi debit. Berarti saldonya sekarang 0. 412 kita tulis di sini 412. Kemudian ikhtisar laba rugi di sisi kredit 25.750.000. Sepertinya belum ada akun ikhtisar laba rugi, berarti kita buat dulu buku besar ikhtisar laba rugi. Nah, sudah saya buatkan seperti ini. Kita tinggal tulis 31 menutup akun pendapatan ya, referensi JPTP sebesar 25.750.000 di sisi kredit. Berarti kita ngisinya di sisi kredit. Saldo 25.750.000 di sisi kredit, nomor 516 kita pindahkan ke sini. 516. Kemudian ikhtisar laba rugi lagi di sisi debit 18.200.000 dari kegiatan menutup akun beban. Nah, kita tulis di sini di bawahnya JPTP lagi debit ya 18.200.000 sehingga saldonya semula di posisi kredit 25.750.000 dan tadi di sisi debit 18.200.000 berarti dikurangkan 25.750.000 dikurangi 18.200.000 hasilnya adalah 7.550.000 di sisi kredit. Nomor 516 kita tulis di sini. 516. Kemudian beban sewa ini, beban sewa di sisi kredit 200.000, kita cari beban sewa. Nah, ini beban sewa. Kita tulis di sini beban sewa menutup akun beban JPTP kredit ya 200.000, kita isi di sisi kredit, maka sekarang saldonya menjadi 0 karena semula saldonya 200.000 di sisi debit. 511 kita pindahkan ke sini, 511. Kemudian beban iklan di posisi kredit. Kita cari beban iklan. Nah, ini beban iklan di posisi kredit sebesar 1 juta. Maka saldonya menjadi 0. Nomor 512 kita pindahkan ke sini. 512. Beban gaji di posisi kredit kita cari beban gaji. Nah, ini beban gaji. Di posisi kredit kita isi 6.500.000, maka saldonya juga menjadi 0. Nomor 513. Jadi intinya jurnal penutup itu untuk menutup akun-akun real ya. Maaf, akun nominal maksud saya. Jadi akun nominal sekarang hasil akhirnya 0. Kemudian beban listrik dan telepon. Beban listrik dan telepon, nah ini beban listrik dan telepon. Di posisi kredit sebesar 2.500.000. Hasilnya saldonya 0. Nomor 514 kita pindahkan ke sini, 514. Beban perlengkapan, kita cari beban perlengkapan. Nah, ini beban perlengkapan di sisi kredit juga sebesar 5 juta, maka beban perlengkapan 0. Nomor 515 kita pindahkan ke sini. 515. Kemudian beban penyusutan peralatan di sisi kredit, beban penyusutan peralatan. Nah, ini beban penyusutan peralatan di sisi kredit 3 juta, maka saldonya 0. Nomor 516 kita pindahkan ke sini. 516 kita pindahkan ke referensi pada jurnal penutup. Kemudian ikhtisar laba rugi lagi di posisi debit sebesar 7.550.000. Kita cari ikhtisar laba rugi. Nah, di sini ini adalah kegiatan menutup laba perusahaan ya.
Menutup laba perusahaan, debit 7.550.000, maka saldo ikhtisar laba rugi menjadi 0. Karena semula sisanya 7.550.000 di sisi kredit, dan tadi baru saja diisi di posisi debit dengan angka yang sama. Nomor 516 kita pindahkan di sini, 516. Nah, kemudian yang terakhir adalah modal di sisi kredit sebesar 7.550.000. Kita cari akun modal. Nah, di sini nih, modal. Nah, di sini JPTP di sisi kredit ya 7.550.000, maka ditambahkan karena semula modal saldonya di sisi kredit. Tadi mengisi kredit 90 juta ditambah 7.550.000, maka sekarang saldo modal menjadi 97.550.000. Nomor 311 kita pindahkan ke sini, 311. Nah, seperti ini cara memposting jurnal penutup ke buku besar. Selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo setelah penutup. Untuk menyusun neraca saldo setelah penutup, sudah saya sediakan kolom-kolomnya di sini. Data yang saya gunakan adalah buku besar. Seperti biasa untuk menyusun neraca saldo yaitu saldo yang paling akhir. Kita mulai dari kas ya. Kas ini nomor 111 saldonya 61.600.000, tinggal saya tulis di sini. 111 kas debit 61.600.000. Kemudian kita lanjut ke akun selanjutnya yaitu piutang usaha, saldo akhirnya sebesar 10 juta, nomor 112 kita pindahkan ke sini. Nah, jadi tinggal mindahin buku besar saldo yang paling akhir. Karena setelah memposting jurnal penutup tadi ya, kemudian perlengkapan ini nomor 113 sebesar 2 juta. Kita pindahkan ke neraca saldo setelah penutup. Perlengkapan debit 2 juta. Kemudian peralatan saldonya debit 30 juta. Kita pindahkan ke sini, peralatan debit 30 juta. Nomor 121. Selanjutnya utang usaha ini nomor 211, saldonya sebesar 1.200.000 di posisi kredit. Kita pindahkan ke sini, di posisi kredit 1.200.000, nomor 211. Selanjutnya modal saldo akhirnya sebesar 97.550.000 di posisi kredit nomor 311. Kita pindahkan ke sini 311 modal 97.550.000 rupiah. Kemudian pendapatan jasa 0, tidak usah ditulis, beban sewa juga habis, beban iklan habis, beban gaji habis, beban listrik habis, beban perlengkapan habis, yang habis kita lewatin aja. Kemudian ada piutang bunga ini. Piutang bunga saldonya di debit sebesar 750.000. Kita pindahkan ke sini. Nomor 114, kemudian pendapatan bunga ini juga sudah habis. Beban penyusutan peralatan habis, akumulasi penyusutan peralatan di posisi kredit saldonya masih ada sebesar 3 juta. Nah, kita pindahkan di posisi kredit nomor 122. Kemudian utang gaji, posisinya kredit saldonya sebesar 2.500.000 di sisi kredit nomor 212. Kemudian utang sewa ada saldo sebesar 100.000 di posisi kredit, kita tulis di sini. 100.000 di posisi kredit, ikhtisar laba rugi sudah 0 dan sudah habis. Nah, kalau sudah habis, semuanya sudah kita pindahkan ke neraca saldo, kita jumlahkan, hasilnya harus sama antara debit dan kredit. 104.350.000 baik di posisi debit maupun kredit. Nah, bentuknya seperti ini, dan kalau bisa usahakan ini urut ya. Nah, ini nggak urut. Satu dulu, harta dulu, dilanjutkan dengan utang, setelah utang selesai baru modal. Nah, ini bentuknya yang sudah urut ya, sudah saya urutkan dari kas nomor 111, piutang usaha 112, perlengkapan 113, piutang bunga 114, peralatan 121, akumulasi penyusutan peralatan 122. Nah, kalau sudah beralih ke utang. 211 utang usaha, 212 utang gaji, 213 utang sewa, 311 modal. Usahakan setiap membuat neraca saldo diurutkan berdasarkan likuiditasnya. Langkah selanjutnya yaitu menyusun jurnal pembalik.
Masih ingat ya, apa saja yang harus dibalik dari jurnal penyesuaian? Nah, ini saya catat lagi, silakan dilihat di pojok kanan atas. Yang perlu dibalik dari jurnal penyesuaian itu adalah beban dibayar di muka, dicatat menggunakan metode beban. Nah, kita cari dulu yang kreditnya beban. Nah, kebetulan tidak ada ini yang kreditnya beban, berarti tidak ada. Kasus pertama ini tidak ada, kemudian pendapatan diterima di muka dicatat metode pendapatan. Kita cek, pendapatan ini juga tidak ada. Kemudian tiga, beban yang masih harus dibayar. Jadi ini harus dibalik, beban yang masih harus dibayar, beban perlengkapan ini bukan. Ini ada beban gaji dan utang gaji. Ini beban yang masih harus dibayar. Nah, keempat, kedua transaksi ini, dua kegiatan ini harus dibalik. Saya beri tanda merah ya. Jadi dari dua kegiatan ini, ada beban gaji yang belum dibayar, sama sewa kantor yang belum dibayar. Nah, ini harus dibalik. Kemudian yang keempat yang harus dibalik lagi itu adalah jurnal penyesuaian ketika ada pendapatan yang masih harus diterima. Kita cek adakah pendapatan, oh ya ini ada. Nah, ini berarti harus dibalik. Berarti fix ada tiga jurnal penyesuaian yang perlu dibalik pada salon Nadia. Cara membaliknya tinggal dibalik aja. Nah, karena jurnal pembalik itu dibuat pada awal periode berikutnya, ini periodenya Januari berarti periode berikutnya Februari, kita tulis di sini tanggal 1 Februari. Seperti itu ya, 1 Februari. Februari 2019 tanggal 1 tinggal kita balik pendapatan bunga yang semula dikredit kita debitkan, piutang bunga yang semula didebit kita kreditkan. Angkanya masih sama. Jadi tinggal dibalik saja. Beban gaji, utang gaji kita balik menjadi seperti ini. Utang gaji debit, beban gaji kredit, kemudian beban sewa dan utang sewa ini kita balik sehingga menjadi seperti ini. Debitnya utang sewa, kreditnya beban sewa. Jangan lupa kalau sudah selesai dijumlahkan dan hasilnya pasti sama. Nah, seperti ini cara membuat jurnal pembalik. Jadi lihat dulu jurnal penyesuaian, ada nggak data yang perlu dibalik. Seperti beban perlengkapan dan peralatan ini tidak perlu dibalik. Hanya 4 kegiatan yang perlu dibalik. Langkah selanjutnya yaitu posting jurnal pembalik ke buku besar. Nah, selanjutnya untuk memposting jurnal pembalik ke buku besar, ini jurnal pembaliknya sudah saya taruh di sebelah kanan dan saya sudah buka kembali buku besar yang tadi ya. Kita pertama cari pendapatan bunga. Cari akun pendapatan bunga. Nah, ini pendapatan bunga. Kita tulis di sini ya. Pendapatan bunga di posisi debit ya. Kita tulis di sini di posisi debit. Februari 2019 tanggal 1 ini adalah membalik pendapatan bunga. Referensi kita tulis jurnal pembalik. Ini saya singkat aja JPBLK. Terserah kalian mau menyingkat dengan apa. Debit 750.000 ini kan debit ya. Kita isi. Maka tadi kan saldonya kan di posisi saldo pendapatan bunga kan tadi habis. Nah, karena diisi lagi 750, maka sekarang saldonya menjadi 750 di posisi debit. Nah, seperti ini. Saldonya ada di posisi debit 412. Kita isi di sini 412. Kemudian piutang bunga. Kita cari piutang bunga. Nah, ini piutang bunga. Kita tulis di sini ya. Nah, piutang bunga Februari 2019 tanggal 1 membalik pendapatan bunga JPBLK jurnal pembalik referensinya kredit 750. Nah, semula kan saldonya di debit 750, setelah dibalik 750.000 di posisi kredit maka saldonya habis. Piutang bunga nomor 114 kita pindahkan ke sini 114. Kemudian utang gaji debit 2.500.000 kita cari utang gaji. Nah, ini utang gaji debit 2.500.000. Sebelumnya saldonya di posisi kredit 2.500.000 dan tadi mengisi di posisi debit berarti utang gaji habis. Saldonya sekarang habis 212 kita pindahkan ke sini. 212. Kemudian beban gaji di posisi kredit 2.500.000 kita cari beban gaji. Nah, ini beban gaji di posisi kredit 2.500.000. Nah, berarti sekarang saldonya muncul kembali. Semula kan habis ya, semula habis
Dan tadi baru saja diisi di posisi kredit, maka sekarang saldonya beban gaji di posisi kredit 2.500.000. 513 kita pindahkan ke sini. 513. Kemudian utang sewa sebesar 100.000, kita cek utang sewa. Nah, ini utang sewa, kita tulis di sini. Debit 100.000, maka sekarang saldonya menjadi habis karena semula saldonya di posisi kredit 100.000. Dan tadi baru saja diisi di posisi debit 100.000, maka habis saldonya nomor 213. Kita tulis di sini 213. Selanjutnya beban sewa di posisi kredit 100.000. Kita cari akun beban sewa. Nah, ini akun beban sewa, kita tulis di posisi kredit ya. Sebesar 100.000, maka sekarang saldonya ada sebesar 100.000. Semula kan saldonya 0. Kemudian diisi lagi di posisi kredit, maka sekarang saldonya di posisi kredit sebesar 100.000. Nomor 511 kita tulis di sini 511. Nah, seperti ini cara posting jurnal pembalik ke buku besar. Langkah terakhir yaitu menyusun neraca saldo setelah pembalik. Selanjutnya, untuk membuat neraca saldo setelah pembalik seperti biasa, kita membutuhkan data sumbernya dari buku besar, dari saldo yang paling akhir, kita mulai dari kas. Saldo paling akhir 61.600.000 di posisi debit, kita pindahkan kas nomor akunnya 111. Nah, seperti ini. Terusnya kita cari akun yang masih ada saldonya saja. Piutang usaha, saldonya 10 juta di posisi debit. Kita tulis di sini, piutang usaha, saldonya di posisi debit. Ada yang tanya kemarin ke saya, Kak, kalau saldonya 0 bagaimana? Dipindah nggak ke neraca saldo? Nggak usah berarti ya. Ini perlengkapan nomor 113, saldonya sebesar 2 juta di posisi debit. Kita pindahkan di sini, perlengkapan 2 juta di posisi debit. Setelah itu peralatan di posisi debit juga sebesar 30 juta. Kita pindahkan ke neraca saldo di sini. Peralatan 30 juta di posisi debit nomor 121. Kemudian utang usaha di posisi kredit 1.200.000, kita pindahkan ke sini. Utang usaha nomor 211 sebesar 1.200.000. Selanjutnya modal di posisi kredit 97.550.000, nomor 311 kita pindahkan ke sini. Kemudian pendapatan jasa ini habis, tidak usah dipindah. Ini beban sewa, saldonya 100.000 di posisi kredit nomor 511. Kita pindahkan ke sini. 511, 100.000 di posisi kredit, beban iklan habis. Beban gaji 2.500.000 di posisi kredit. Kita pindahkan beban gaji di posisi kredit 2.500.000, beban listrik ini habis. Beban perlengkapan habis, kita lewati, piutang bunga juga habis. Pendapatan bunga ini ada di posisi debit 750.000. Kita tulis di sini, pendapatan bunga di posisi debit 750.000. Beban penyusutan habis, akumulasi ini, akumulasi di posisi kredit 3 juta. Kita pindahkan ke sini, akumulasi di posisi kredit 3 juta. Kemudian utang gaji habis, utang sewa habis, ikhtisar laba rugi habis. Nah, sudah selesai. Berarti seperti inilah neraca saldo setelah pembalik. Dan jangan lupa dijumlahkan posisi debit dan kredit harus sama. Dan kalau bisa usahakan membuatnya secara urut ya. Ini kan acak ya. Urutkan dulu mulai dari yang kepalanya 1, setelah itu 2, 3, 4, dan 5 secara urut. Ini satu ini seharusnya dipindah ke atas. Nah, ini adalah neraca saldo setelah pembalik yang sudah saya urutkan. Nih, bisa kalian lihat nomornya urut 111K, 112 piutang, 113 perlengkapan, 121 peralatan, 122 akumulasi penyusutan peralatan. Setelah 1 kemudian 2, 211 utang usaha, dilanjutkan 3, 311 modal, dilanjutkan 4, 412 pendapatan bunga, 511 beban sewa, 513 beban gaji. Mungkin ada yang bertanya, ini kenapa pendapatan kok saldonya ada di posisi debit dan beban sewa serta beban gaji saldonya ada di posisi kredit, bukannya saldo normal beban itu ada di posisi debit? Nah, itulah guna dari neraca saldo setelah pembalik. Karena nanti ketika di periode selanjutnya membayar beban sewa, maka otomatis debitnya beban sewa, kreditnya adalah kas. Sehingga beban sewa nanti akan nol, karena beban sewa ini adalah beban di
periode Januari, bukan di periode Februari. Nah, untuk membandingkan apakah neraca saldo setelah pembalik ini benar atau tidak, saya hadirkan neraca saldo setelah penutup yang sudah dibuat sebelumnya, hasilnya sama. Nah, sama ya, harus sama. Kalau tidak sama berarti salah. Demikian guys, siklus akuntansi dari awal jurnal umum sampai neraca saldo setelah pembalik. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya doakan sukses dalam pembelajaran kalian. Oke, let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.